Pemirsa, untuk mengetahui pergerakan terkini nilai tukar rupiah, kita sudah terhubung bersama Reni Eka Putri, senior kuantitatif analis Bank Mandiri. Ya, Mbak Reni, seperti apa pergerakan rupiah hingga sore ini terhadap dolar Amerika dan mata uang regional lainnya? Iya, jadi kalau kita pantau pergerakan hari ini rupiah berhasil apresiasi ya Mbak. Jadi selama seminggu terakhir pergerakan rupiah ini berhasil menguat. Kemarin di Senin kita lihat level rupiah ada di posisi 14.880 per US dollar. Kemudian pada sesi akhir minggu ini berhasil menguat ke level 14.750 ya terhadap US dollar. Jadi penguatan rupiah memang dipengaruhi oleh beberapa sentimen baik dari domestik maupun eksternal. Jadi kita lihat untuk capital outflow ini tekanannya juga cenderung berkurang. Kemudian rilis data-data ekonomi juga menunjang pergerakan rupiah hingga akhir minggu ini ya. Jadi kita lihat minggu ini ada data surplus neraca perdagangan Agustus, kemudian juga ada keputusan dari The Fed dalam FOMC meeting Septembernya yang juga akan tetap menjalankan kebijakan akomodatif dan cenderung dovish juga, sehingga ini menjadi pengaruh yang cukup positif untuk rupiah. Sehingga kalau kita pantau juga di pergerakan mata uang regionalnya, mayoritas mata uang regional memang mengalami penguatan ya secara kompak terhadap US dollar. Begitu juga kita lihat dengan major currencies seperti euro, kemudian pound sterling dan juga Japanese yen. Untuk hari ini pergerakannya relatif menguat terhadap US dollar. Jadi dari sisi ini kita lihat memang faktor dari The Fed yang melihat tahun ini masih akan mengalami kontraksi ekonomi Amerika Serikatnya, kemudian kebijakan The Fed kemarin yang juga tetap mempertahankan suku bunganya mendekati nol, ini direspon dengan penguatan mayoritas mata uang regional dan juga global. Ya, lalu untuk peluang rupiah pekan depan seperti apa Mbak Reni setelah pengumuman kebijakan Bank Indonesia dan juga The Fed? Iya, kalau pekan depan kita lihat memang untuk data domestik ini tidak terlalu banyak yang rilis ya, dan lebih akan didominasi oleh data-data ekonomi Amerika Serikat. Kemudian dari ekspektasi kemarin The Fed yang memang mempertahankan suku bunga rendahnya setidaknya nanti sampai tahun 2023, kemudian juga The Fed yang akan melanjutkan QE atau quantitative easing, ini memang seharusnya menjadi sentimen yang baik ya untuk rupiah. Begitu juga untuk pekan depan kita lihat juga masih ada potensi untuk rupiah dapat menguat, di supportnya akan 14.680 per US dollar, sementara di resistennya kita lihat secara teknikal bisa menguji level 14.750. Ini kita harapkan juga seiring dengan momentum dari USD indeksnya yang masih akan downtrend. Jadi minggu depan tidak terlalu banyak data dari internal, tapi data ekonomi yang bisa kita antisipasi terutama dari Amerika Serikat. Ini ada seperti data PMI manufaktur Amerika Serikat yang diperkirakan lebih rendah sehingga dapat menjadi katalis untuk rupiah. Oke, untuk obligasi ini akan seperti apa untuk pekan depan? Apakah masih menarik untuk dicermati? Kalau untuk saat ini obligasi, karena kita melihat memang potensi dari suku bunga yang tetap rendah, kemudian dari level inflasi yang juga untuk akhir tahun kita lihat ada potensi di bawah 2%, seharusnya memang dari pasar obligasi ini masih cukup baik ya respon dari investor sendiri, apalagi untuk yield obligasi sendiri untuk saat ini memang relatif lebih menarik dibandingkan peers. Untuk tenor 10 tahun benchmark kita lihat yieldnya saat ini masih stabil ya di level 6,9%, dan kemungkinan ini ada potensi menurun apabila nanti ada ruang penurunan kembali suku bunga acuan. Jadi kami melihat untuk potensi pasar obligasi memang masih cukup bagus ya untuk saat ini. Oke, untuk saran mungkin atau rekomendasi untuk para pelaku pasar uang untuk pekan depan ini seperti apa?
Ya, kalau untuk pelaku pasar uang secara umum kita memang melihat salah satu resiko yang masih dihadapi oleh domestik ya, pasar domestik tentunya adalah lonjakan kasus COVID ya yang masih akan terus menjadi risiko untuk saat ini, karena ini juga akan berkaitan nantinya dengan aktivitas pasar dan juga dengan proses recovery ekonomi sendiri. Jadi kita lihat untuk saat ini memang masih cenderung wait and see bagi pelaku pasar, dan namun tetap masih bisa memanfaatkan momentum di beberapa mata uang yang saat ini sedang mengalami apresiasi terhadap US dollar, dan juga bisa masuk untuk di pasar obligasinya, begitu Mbak. Baik, terima kasih untuk informasi dan juga analisanya Reni Eka Putri, Senior Kuantitatif Analis Bank Mandiri.